Nakit Pakistan itu bukan nakba abal-abal. Ini buah karyanya ada. Dan video Ini kitabnya layak memang beliau ini. kitab yang Ini menjadi bahan Kita umat Islam harus lebih berani mati untuk Allah dan untuk masuk ke dalam surganya, saudara. Rizik. Kau ini sebenarnya keturunan apa sih? Katanya keturunan si Pitung. Bapak saya itu ya saudara asli Betawi. Namanya saudara dipanggil namanya Zawiyah. Anak saya asli cucunya Pitung, jagoan Betawi, saudara. Jadi kalau saya disuruh periksa DNA, ada DNA Arab, ada DNA Betawi juga, saudara. Kami habaib. Benar, Habib saya Habib, betul. Benar. Tapi ingat, kita habaib warga negara Indonesia, keturunan Yaman, Hadramaut, jangan bikin galau di NKRI. Mau marah Habib yang lain terserah. Kenyataan, kita habaib warga negara Indonesia, numpang di Indonesia. Kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa muslimin muslimat dimanapun Anda berada, ini adalah kitab Hadiqatul Zahra. Ini karangan Nakib Pakistan, Said Ali Abbas Al-Kilani Al-Hasani. Ini adalah kitab nasab. Ini tidak tanggung-tanggung, ini 600 halaman. Ini 600 halaman. Beliau mengumpulkan data-data seluruh sadah, sebenarnya seluruh sadah, seluruh keturunan daripada Rasulullah SAW yang sumbernya berasal dari kitab-kitab nasab. Nah, yang tidak ada di kitab nasab itu beliau catat, beliau nukil lewat manuskrip, beliau kumpulkan sehingga jadi kitab seperti ini. Ini banyak sekali. Ini sebenarnya masih jauh dari kekurangan. Kalau memang mau melengkapi ini bisa jadi berjilid-jilid nanti. Tapi ini sudah alhamdulillah beliau sudah layak dikatakan sebagai nakib karena karyanya luar biasa. Ini Hadiqatul Zahra Al-Maruf bi Khalistan Zahra Muallif Nasabah Said Ali Abbas Kilani Al-Hasani. Nggak tahu ini bahasa Urdu. Nakib Sadatul Ashraf Pakistan. Sudah jelas, ada stempelnya juga nih. Kemudian ini kata pengantarnya apa, intisab. Ini bahasa Urdu, saya kurang paham juga ini. Nah ini Masjid Nabawi ini. Raddu Aqdas Rasulullah Hadrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadrat ini adalah gelar sayyid. Kalau di Pakistan didawamkan, dilazimkan dengan hadrat. Tapi ini bisa menjadi ila hadratir ruhih kan gitu. Yang cukup Ini representatif. Masjid Nabawi. Ini makam-makam, ada makam Baqi. Ini Sayyidina Husain di Karbala, Irak. Ini ada yang bagian dalam. Ini ada di pembukaan kitab Hadiqatul Zahra karangan Said Ali Abbas. Lanjut aja biar cepat waktunya. Banyak ini dokumentasi. Dan ini kopi dari sebagian manuskrip. Dan ini wathiqah nasab, sejarah nasab. Ini wathiqah nasab yang dikeluarkan oleh Naqab Ashraf Madinah. Yang ini dikeluarkan oleh Turkistan, ini kalau tidak salah, ini kalau lambangnya ini. Mana anunya? Udah jelas anunya.
nama pengeluar yang mengeluarkan. Ini juga ini terus Kristen Sayyidri. Ini surat otoritas kepada Syed Ali Abbas ini. The letter is to certify that we Syed Sadarhan. Oh, ini berarti yang sebelum Syed Bahadir ini, Syed Ilham Bahadir ini, kalau Turkistan ini Syed Sadarhan Jangakhir. Ini. Nah, ini muqaddimah ada pengantarnya dari Nasabah Al-Madinah Al-Munawwarah Syarif Anas bin Yaqub Al-Hasani. Ini ada pengantarnya. Pengantar kitab Hadiqatuz Zahra ini adalah dari Sayyid Anas bin Yaqub Naqab Ashraf Madinah. Bukan main-main. Ini mungkin pengenalan yang perlu diketahui. Ini dari advokat ini Said Zafar Abbas Gilani. Ini yang kuasa hukum yang membackup. Anggap seandainya di Indonesia ini Kemenkumhamnya Said Laufam ini sebagai advokat dan konsultan legal. Ini Government of Punjab, pemerintah ini dari pemerintah Lahore, di Punjab di Lahore ini. Surat keterangan dari pemerintah ini lengkap semua ternyata, tidak main-main ini. Ini dari Jilani Group, Jamiah Al-Jilani, di sini ada lengkap semua ternyata. Subhanallah. Nah, baru nanti isinya lengkap. Ini ada tabel-tabel semua, ada bagan-bagan diagram sajarah sebagaimana biasa, sajarah nasab, yang tentunya panjenengan semua yang merasa nasabah, yang merasa nakib, yang merasa ketua bani, yang merasa ketua bani setempat layak punya kitab ini. Ini cukup untuk menjadi acuan kita sementara. Ini adalah kitab Nasab Hadiqatuz Zahra. Ini karangan dari Nakib Pakistan. Ini muallif Nasabah Syed Ali Abbas Kailani Al-Hasani, Nakib Sada Ashraf Pakistani. Ini karyanya. Ini bukti bahwa Nakib Pakistan itu bukan nakib abal-abal. Ini buah karyanya ada. Ini kitabnya layak memang beliau ini. Ini pengantarnya kitab. Bahkan ini ada penghargaan dari macam-macam dari Madinah ini. Ini ada sertifikat nasabnya, syahadat nasabnya beliau. Ini dari Syed Anas ini, dari Naqaba Madinah. Terus ini dari Turkistan. Nah, ini beliau melampirkannya. Ini tidak main-main. Ini. Authority letter, surat otoritas. Nah, kemudian isinya itu ini. Ini bukti bahwa beliau itu memang serius ngarang kitab nasab ini. Banyak. Ini ada sekitar 600 halaman. 600. Dan nama Jumadil Kubro ada di kitab ini. Nama Jamaluddin Al-Kabir ada di kitab ini. Juga Jalaluddin ada di kitab ini. Demikian sedikit informasi dari saya.
agar supaya dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pemahamannya tidak sama dengan Nabi, jangan belajar dari dia. Yang paling penting itu pemahamannya memiliki mata rantai. Kalau nasabnya saja sampai ke Nabi, tapi pemahamannya tidak sampai ke Nabi, jangan belajar kepada dia. Tapi kalau ada keturunan Nabi, nasabnya sampai, pemahamannya juga sampai ke Nabi Muhammad SAW, utamakan dia. Anaknya Nabi Nuh tidak sejalan dengan Nabi Nuh. Kita ikuti dia. Tenggelam kita. Naik gunung bareng dia, tenggelam kita bersama orang-orang yang tenggelam. Itu anaknya Nabi, bukan keturunannya lagi ya. Anaknya Nabi. Istrinya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Lut. Kena azab dia. Pamannya Nabi Muhammad. Di neraka dia, Abu Lahab. Abu Lahab. Pamannya Nabi Muhammad ini dekat loh nih. Pamannya sezaman dengan dia. Pamannya Nabi Muhammad. Nah ini yang ada zaman sekarang ini sudah keberapa keturunannya ini? Nanti dulu, jangan spekulasi, ini masalah agama ini ya. Loh, harus menghormati, wajib menghormati, wajib dihormati. Tapi kalau diikuti seakan-akan dia ini seperti Nabi, tidak ada salahnya, nanti dulu. Kalau salah ya harus salah. Kami habaib, benar Habib Syahir Habib, betul, benar. Tapi ingat, kita habaib warga negara Indonesia, keturunan Yaman, Hadramaut, jangan bikin galau di NKRI. Mau marah habib yang lain terserah. Memang kenyataan kita habaib warga negara Indonesia numpang di Indonesia. Kenyataan. Kenyataan kita WNI keturunan, kenyataan. Apalagi keturunan Arab. Jangan bikin gaduh juga. Kalau tidak ikut Habib Rizik berarti kurang semangat perjuangan. Oh enggak. Hati-hati kalau ngomong begitu. Jangan mengecilkan Islam pada seseorang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengatakan bahwa dialah wakil Islam. Dia yang mewakili seluruh ajaran Islam, enggak. Hanya Rasulullah SAW. Makanya imam-imam besar dulu itu kan selalu qauli shawabun yahtamilul khata. Kata Imam Syafi'i, ini pendapat saya yakin ini benar, cuman bisa juga salah gitu. Pendapat yang lain itu qaulu ghairi khata'un yahtamilus shawab, yahtamilus shawab. Sedangkan pendapat yang lain itu salah menurut saya, tapi bisa jadi dia benar. Itu Imam Syafi'i kurang apa? Pamannya Nabi Muhammad ini dekat loh nih. Pamannya sezaman dengan dia. Pamannya Nabi Muhammad. Nah ini yang ada zaman sekarang ini sudah keberapa keturunannya ini? Nanti dulu, jangan spekulasi, ini masalah agama ini ya. Loh, harus menghormati, wajib menghormati, wajib dihormati. Tapi kalau diikuti seakan-akan dia ini seperti Nabi, tidak ada salahnya, nanti dulu. Kalau salah ya harus salah. Kalau benar harus benar. Nabi Muhammad sendiri, Sayyidah Fatimah anaknya sendiri, kalau Fatimah mencuri, aku akan hukum, aku akan potong tangannya, kata Rasulullah. Kalau Fatimah ini anaknya yang paling dicintai, kalau Fatimah mencuri, aku potong tangannya Fatimah. Tapi tidak mungkin Fatimah itu mencuri. Itu permisalan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dia salah, salah. Kalau benar, benar. Kalau benar, harus kita dukung. Kalau salah, ya jangan didukung. Kalau salah, kamu didukung, tenggelam kamu sama dia. Menyombongi orang sombong itu boleh sebagai sodako. Kan itu Ali. Ali duwe anak jenenge Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Lahirnya tuh 574. Kok iso? Lahirnya disian anake. Lho piye to ki? Inilah bingung.
Kiai Abdullah bin Nuh dikasih margabah Alawi. Sama Kang Qurtubi, sama seperti Kiai Qurtubi. Ayo Kang, Mas Muhammad Rizik Syihab. Jangan ketika megang satu dohirah, wah ini buka dulu, dibaca, dipahami dulu isinya. Wah, satu dohirah jelas ini jelas, ini Wali Songo Pahlawi, sopo sing ngarang iki. Saya memiliki 135 manuskrip, naskah asli nasab leluhur panjenengan. Sekelas Ilham Aidit saja itu loh, anaknya Habib Ahmad Al-Aidit, mendengar langsung dari mbahnya Abdullah Al-Aidit Bangka Belitung bahwa bapakmu yo keturunan Mungkas Pramana. Pak Kiai, apa sebabnya orang muda seperti Wafi terjebak dalam pemikiran lama dan konvensional? Saya kira masih banyak alumni Ponpes yang gaya berpikirnya seperti Wafi. Ini karena rata-rata para santri-santri kita ini belum mau menerapkan standar open-minded, terbuka. Bukan terbuka menerima hal-hal yang negatif, bukan. Terbuka menerima pembaharuan yang ada baik dari segi agama ataupun segi keilmuan dunia. Dunia dan agama sebenarnya jadi satu sebenarnya. Cuma kadang orang membeda-bedakannya. Dan sekali Dek Wafi sebenarnya kalau dia mau terbuka gitu ya, ayo diskusi, jangan marah. Orang diskusi kok nesu itu bagaimana? Ya, memilukan. Diskusi itu ayo diskusi. Jawab saja. Satu pertanyaan saya. Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat atau yang terkenal dengan Imam Al-Muhajir itu lahirnya tahun berapa? Lahirnya tahun berapa? Sebutkan kitabnya. Kalau itu bisa menjawab, maka pintu terbuka. Kita akan membuka jendela-jendela setelah memasuki rumahnya. Rumah keilmuan ini akan kita ya pelajari bersama. Rumah keilmuan tentang sejarah dan pernasaban ini. Begitu nih Pak Pamungkas Pramana. Berikutnya Pak Jai, Gus Miftah sekarang mendoktrin umat, mohon diluruskan Pak Yai nggih. Gus Miftah sebenarnya sudah mendapatkan apa yang menjadi tujuan utamanya selama ini. Nama besar sudah, harta melimpah sudah, menjadi juru dakwah sudah. Tolong yang belum itu apa? Tolong ayo cerdaskan umat Islam terkait substansi yang simpatik mendukung mengikuti dakwah ceramah panjenengan. Ayo cerdaskan, yang dimaksud. Cerdaskan. Jangan sampai mengikuti ajaran-ajaran yang tidak keindonesiaan, ya. Keislaman keindonesiaan, ya, yang tidak mengajarkan kerukunan, tidak mengajarkan bagaimana kita mengedepankan sifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu Pak Jai, Gus Miftah, semoga juga bersama dengan kita jangan terlalu dekat dengan guru panjenengan Gus Miftah, yakni yang ada di Pekalongan itu. Yang salah ya salah gitu loh. Walaupun guru, tapi dengan cara yang bijaksana kan bisa meninggalkan secara bertahap, secara bijaksana, tinggalkan yang salah. Sudah membedakan kok, saya dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil kok. Pak Joko Nur, dereng kok saya gini, monggo Pak Joko Nur Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keselamatan lagi. Amin amin matur suwun Pak Joko Nur. Kaum muslimin, para gus, kiai dan ulama yang tidak percaya akan tesisnya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bandani, mereka hatinya tertutup, budek, geblek dan batal keilmuan mereka. Naudzubillah min dzalik. Nggih, Pak Joko Nur, terus nggih, semoga kawan-kawan kami muhibin nggih saya rangkul, kita rangkul bersama. Jangan sumum bukmun umyung fahum la yarji'un. Jangan sumum bukmun umyung fahum la yaqilun. Ayo gunakan afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun, fa'tabiru ya ulil absor, dan seterusnya. Nggih. Banyu biru, Bapak Joko Nur, betul sekali. Para muhibin, ustadz, kiai, jika masih taklid buta terhadap habaib, jelas kafaro. Tertutup hatinya. Nggih.
Kafaro itu masuk arti bahasa Arabnya, bahasa Indonesia tertutup, ditutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan lekas sadar. Amin. Pak Banyu Biru, doa panjenengan tetap optimis dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan usaha. Usaha dan doa. Mas Anom, sehat Kiai, viral Gus Yusuf dihina dan direndahkan Muhyiddin, tanggapannya Kiai. Gus Yusuf harus memperlihatkan ya sifat kesatriaannya. Jangan mau direndahkan. Menyombongi orang sombong itu boleh sebagai sodako. Karena apa? Orang sombong itu kalau dingisori, ditawadui tambah sombong. Untuk menyadarkan orang sombong harus disombongi dulu. Yang penting punya kontrol. Saya tidak niat takabur, tapi niat untuk menyadarkan orang yang takabur. Itu boleh. Saya pesan kepada Kang Mas atau Gus Yusuf yang kemarin dihina, dikatakan bodoh-bodoh itu. Nah, inilah bahayanya doktrin Habib Alawi terhadap anak bangsa. Mengatakan Kiai Gus itu bodoh. Itu seperti itu. Doktrinnya itu berbahaya. Oleh sebab itu tolong angsa hoki. Pak Alawi tidak bisa disalahkan seluruhnya. Mereka berani karena ada tangan-tangan tokoh yang mendukungnya. Hingga Pak Alawi berani lancang dan kurang ajar. Kalau Muhyiddin yang ada di Indonesia dan bahkan dunia, khususnya Indonesia dan Malaysia, ini semua berhenti untuk mengkultuskan para Habib Alawi, maka mereka akan terhenti secara otomatis, Pak Angsa Hoki. Karena ya inilah perlunya kita untuk istiqomah dalam berdakwah dan bermau'izatul hasanah kepada ummah dan masyarakat secara ammah, tanpa mengenal lelah. Ya kita terus melakukan penyadaran-penyadaran ini, tetap menghormati, tapi jangan mudah percaya. Kita nonolah, baik kitab tulisan atau lisan para Habib Alawi itu ketika membaca kitabnya, hati-hati. Jangan mentah-mentah kita menelannya, jangan ditelan mentah isinya. Pelajari dulu isinya. Sama seperti kitab Tabaqatul Ashraf atau Libiin ini, sekilas 70 nama tokoh ahli nasab dunia sampai kitab-kitabnya, dan gak duwe kitab, tapi nyanggah kayak apa ya nggak bisa. Sama seperti wis awuren wae lah gitu. Awuren wis pokoknya awuren ngono ya ora weruh wae kok itu. Sama seperti itu. Inilah perlunya kejujuran. Jangan hanya sekedar mengutip saja tanpa memverifikasi data kitab-kitab sebelumnya. Sama seperti misalkan, mohon maaf, Imam Al-Muhibbi juga seorang yang alim alama. Beliau tidak salah. Karena hanya mengutip kitab Al-Hurur, kitab Al-Mashra'ur Rawi. Hanya menukil kitab Syarhul Ainiyah. Di dalam kitab itu menuliskan silsilah Bani Al-Ahdal, Bani Alawi. Ya nggak salah, wong apa adanya kok. Sama seperti ketika tesisnya Siti Fatimah sudah sah, ya, didok oleh kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lalu 30 tahun yang akan datang ada orang yang menjadikannya sebagai rujukan. Ya nggak salah, standar ilmiahnya, akademisnya boleh seperti itu. Nah, tapi kita harus waspada, hati-hati. Ini punya kosong. Apakah mungkin Kiai Nakoba Ashraf tidak mengisbat karena memang tidak ada manuskrip yang mendukungnya? Bahkan Syekh Mahdi Rodai sendiri memberikan keterangan Ubaidillah Zong di abad 4, 5, 6, 7, 8. Akhirnya hanya berdasarkan Syura wal Istifaudah saja. Syura wal Istifaudah itu bisa dibangun. Sama seperti Ubaidillah Al-Mahdi 200 tahun berkuasa di Afrika Utara, sampai Afrika Barat, sampai ke Yaman, Hijaz, Najd, sampai Suriah. Tapi ternyata oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi menerangkan tidak nyambung nasabnya Ubaidillah Al-Mahdi dinasti Fatimiyah itu sampai ke Kanjeng Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak Alawi pun ya tidak nyambung. Jangan gondeli lah para Habib semua. Kalau nggak nyambung ya nggak usah nyambung. Nggak bapak kok diaku-akui bapak ibu gitu. Manid da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairi abihi fal jannatu alaihi haramun.
Ini Ibu ini izin bertanya Pak Kiai, mengapa Ba'alawi dalam berhujjah kok berbeda-beda dalam menyebutkan tahun, serta tidak mudah meminta maaf jika salah, apakah tidak pernah merasa salah? Berbeda-beda dalam menyampaikan hujjah karena memang kitabnya juga berbeda-beda, dipaksakan sejarahnya, Bu Heni Wibawanti. Sejarahnya Ba'alawi itu dipaksakan karena wafatnya Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham itu 540 tahun. Padahal nenek moyangnya Bani Al-Ahdal itu hijrah bareng dengan Imam Ahmad Al-Abah. Imam Ahmad Al-Abah katanya hijrah tahun 317 Hijriyah. Wafatnya 345 Hijriyah di Husaisah. Nggak nyambung. Lalu karena nggak nyambung ini bingung. Bagaimana nyambung-nyambungkan itu? Sampai silsilah ke atasnya Habib Muhammad Rizik Syihab saja gak karu-karuan. Ada Ali ya, Ali Sohibud Darok itu lahirnya tahun 630 Hijriyah, wafatnya tahun 690 Hijriyah. Itu Ali. Ali duwe anak jenenge Muhammad Al-Faqihil Muqaddam, lahirnya tuh 574. Kok iso? Lahirnya disian anake. Lho piye to iki? Inilah bingung. Karena menyesuaikan kitab Tabaqatul Khawas itu tadi. Tabaqatul Khawas Ali Kholiq Isam itu 729 wafatnya gitu loh. Jadi sejarah yang dibuat-buat oleh kaum Ba'alawi itu sejak masa Habib Abdurrahman As-Sakaf atau As-Segaf. Memiliki anak yang bernama Habib Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf. Abu Bakar memiliki anak yang bernama Ali As-Sakron itu. As-Sakron itu Abu Bakar As-Sakron memiliki anak bernama Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang mengarang kitab Al-Burqah itu. Begitu Ibu Heni Wibawanti. Terus tidak mau dinasihati, meminta maaf. Oh, nggak bisa. Beda darahnya. Kalau darah Nabi kita bisa. Karena kesombongannya. Tidak mau menerima kebenaran dari selain klannya. Nggak bisa. Beda dengan jenengan dengan saya. Jenengan nasihati saya kalau itu benar. Sami'na wa ato'na. Nggak apa-apa. Isma wa ati walau min abdil habasi sana. Nggak apa-apa. Tapi kalau Habib Ba'alawi, saya kasih contoh satu saja. Ini saya sebutkan orangnya. Dek Hanif Al-Atos. Hatinya itu sangat atos. Keras sekali. Sulit menerima nasihat dari selain klan golongan Habib sepuhnya. Apalagi menerima saran dari saya. Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, suatu saat saya ajak ketemu, ayo adu data Kang Mas. Saya memiliki 135 manuskrip. Naskah asli, nasab leluhur panjenengan. Saya simpan. Ayo Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Jangan ketika megang Samsul Dhahirah, wah ini buka dulu, dibaca, dipahami dulu isinya. Wah, Samsul Dhahirah jelas ini jelas. Ini Wali Songo Ba'alawi sapa sing ngarang iki? Bukan Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Habib Abdurrahman Al-Masyhur tidak kenal apa-apa. Beliau orang asli Tarim sana. Ini adalah karya orang Palembang. Dari margamu sendiri, Habib Muhammad Diyak Syihab. Itulah cara memahaminya. Ngarang kitab Al-Imam Al-Muhajir juga. Habib Muhammad Diyak Syihab. Ngerangkul Kiai Pribumi. Kiai Abdullah bin Nuh. Dikasih marga Ba'alawi. Sama Kang Qurtubi. Sama seperti Kiai Qurtubi. Aduh bahaya ini. Berikutnya Bu Zain Cinta. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apakah karomah atau mukjizat versi Ba'alawi ibarat sulap? Antara sulap sihir dengan karomah itu mirip-mirip tipis. Tergantung orang dan perilakunya. Orangnya itu perilakunya seperti apa? Saya kan sering menyampaikan seandainya Kang Mas Romi Rafael itu gelem nganggo pakaian gamis, berbaju Arab, berserban, juga berkopiah, ya, maka orang akan menganggap bahwa Romi Rafael itu ya sohibul karomah.
Karena bisa membuat 5.000 orang itu tertidur dalam sekejap, dalam satu ruangan. Bisa dihipnotis massal, pasir satu truk itu bisa jadi emas semua. Nah, kalau karomah yang dimiliki oleh aulia illah itu tidak seperti itu. Karomah itu adalah kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada kekasihnya. Agar kekasihnya itu semakin mencintai Allah. Diikuti oleh para muridnya, pengikutnya, supaya juga mahabbatullah selamanya. Itu karomah. Kalau mukjizat untuk melemahkan musuh, tapi karomah untuk membuat kemuliaan ya seorang waliullah itu agar semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi kalau karomah itu membuat dirinya semakin jauh dari Allah, tambah takabur, tambah riya, nah, maka bukan karomah lagi itu namanya. Sarman Al-Kaburi. Alhamdulillah, ziarah kubro Kesultanan Banten berjalan ramai dan lancar, dihadiri imam besar HRS dan mukibin warga NU lainnya, pecinta habaib dan ulama. Inilah yang menyebabkan masyarakat Indonesia ini bodoh selamanya. Mohon maaf. Bertahan dengan kebodohannya. Sudah kita sampaikan kebenaran, keterbukaan, keilmuan tentang mereka. Bahwa Kesultanan Banten, Mbah Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah bukan Ba'alawi. Ada yang Ba'alawikan, katanya, tadi sudah saya sampaikan, itu dirubah oleh penjajah. Coba, buka-buka lagi lah. Almarhum Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf, Ketua Nakobatul Ashraf Maktab Ad-Daimi Rabito Alawiyah itu sudah menyampaikan bahwa menyambungkannya Abdul Malik Azmat Khan dengan Wali Songo yang ada di Indonesia Nusantara ini berdasarkan ahli sejarah kira-kira saja, bukan ahli nasab. Pertama kali Tom Pierce dalam bukunya Summa Oriental itu ngira-ngira gitu, lalu dikuatkan lagi oleh orientalis zaman Belanda, LWJ van den Broek, didukung oleh Snogogronje dan lainnya. Lalu dicatat sendiri, dicatat daerah jelas kalau disebutkan LWJ van den Broek itu ada di sini tulisannya. Di kitab-kitab yang lain juga begitu, di dalam kitab Al-Istizadah min Akhbari Sadah, di dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir juga menyebutkan itu. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan van den Broek gitu. Ini seringkali disampaikan oleh Syarif Zulfikar Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Khasani bahwa menyambungkan nasab silsilah Wali Songo ke Abdul Malik Azmat Khan dari India sono itu berdasarkan sejarawan Belanda van den Broek itu, bukan berdasarkan kitab nasab. Nah, dikira para habaib Ba'alawi itu kita Duriyah Wali Songo tidak memiliki data manuskrip lagi, sudah dirampas semua katanya. Tidak, kita semua punya data kok. Oke. Kita memiliki data. Oke. Ini tidak kami buka. Nah, ini Alu Abdul Malik, keluarga Abdul Malik. Abdul Malik Azmat Khan katanya itu nggak dikenal oleh Tarikh Al-Hindi. Tarikh dari India sana itu tidak dikenal. Nggak ada. Ini buatan-buatan karangan mereka sendiri. Karangan Van der Broek lalu dikutip terus menerus oleh ahli sejarah dari kalangan Ba'alawi. Kebatilan, kesalahan yang diulang-ulang itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran jika tidak ada yang melawan. Oleh sebab itu kami ini melawan kebatilan, kesalahan, kita luruskan kebenaran supaya sesuai dengan data yang ada catatannya. Kami memiliki catatannya. Ada suluk serat wali sana. Jadi tidak ngawur ngarang-ngarang sesuai dengan emosi saya saja, tidak. Begitu gitu. Oh ternyata begitu, sebaiknya para keturunan wali Songo tes DNA agar tak mudah ada yang mengaku-ngaku dan mencantolkan nasabnya ke Wali Songo. Setiap ada yang mengaku diwajibkan tes DNA sebagai syarat wajib utama. Nggih, sampun. Pak, oh ternyata begitu. Jenengan coba tanya ke Dr. Sugeng Sugiarto. Kemarin itu Romo Kiai Haji Oma Irama itu selalu salah menyebutkan namanya Pak Dr. Sugeng Sugiarto.
Dr. Hugeng. Kalau Dr. Hugeng itu bukan Hugeng itu Kapolri yang paling jujur dulu itu. Yang selalu dipuji oleh Gus Dur itu. Pak Kapolri Hugeng. Nah, Dr. Sugeng dan Prof. Ari Kaim, begitu juga KRT Fakih Wirahadiningrat, ya, dan banyak yang lainnya dari BRIN, ya, sudah memetakannya, dan kami punya grup sudah ada sekitar 600-an, ada berapa gelombang yang sudah mendaftar. Kalau rombongan itu cuma 750.000 rupiah, murah kok, murah. Oh ternyata begitu sudah. Buriah Wali Songo sudah banyak yang tes, termasuk Kanjeng Raden Muhammad Taufik dari Probolinggo yang kemarin rawuh ke sini itu juga sudah tes. Dan saya mengenal banyak yai-yai sepuh yang kami hubungi tanpa kami up ke publik itu juga sudah banyak yang tes. Sudah banyak tes. Hasilnya C1, C2, O, tapi lebih dekat nanti dengan daerah Uzbek, Bukhara, Arab, Bani Hashim, Bani Muthalib, Quraisy, APB. Asalnya itu nggak. DNA adalah cara manusia melihat catatan Allah di setiap tubuh manusia. Sudah tercatat jelas, dan 4G itu 100% bukan keturunan Rasulullah SAW. Leres Pak APB. Waalaikumsalam. Sama seperti kendaraan bermotor, ada rangka mesinnya, ada rangka bodinya. Jadi ada nomor mesin, ada nomor rangkanya, bodi itu ada. Nah, DNA itu rangka, mesin, dan bodinya. Kalau kitab-kitab ini adalah sama seperti BPKB dan STNK-nya, gitu. Jadi sama-sama. Kalau nggak percaya DNA itu bagaimana? Saya percaya DNA percaya. Surat Yasin sudah menjelaskannya. Surat selain Yasin juga banyak yang menerangkannya. Pak Mukiono Pati, nggak butuh kitab untuk mengisbat Alawi, cukup hanya dokter pakar DNA saja yang mengisbatnya. Kita perjuangkan ketiganya, Pak Mukiono Pati. Ada bagiannya sendiri-sendiri, ada bagian data kitab referensi, ada data fakta, ada DNA. Tiga-tiganya ini masih belum terlewati oleh kawan-kawan kita, para Habib Alawi. Tapi kebanyakan juga karena doktrin keluarganya. Keluarganya sudah mendoktrin sejak awal, diperkenalkan bahwa nak, kamu itu keturunan darah suci Nabi. Sekelas Ilham Aidit saja itu loh, anaknya Habib Ahmad Al-Aidit, mendengar langsung dari mbahnya Abdullah Al-Aidit Bangka Belitung, bahwa bapakmu yo keturunannya Nabi. Jelas. Doktrin itu terus menerus. Kalau tidak percaya, silahkan datang ke Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Pontianak. Di sana ada kampung tuan-tuan. Tanya ke mereka, bahwa mereka tetap mengaku saya keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad. Ada Marga Barokah, ada Al-Atos, lengkap di sana, Kabupaten Kuburaya. Gitu Pak Awan Yuri. Jadi maktab ada ini, contoh Rabitul Alawi, tidak semuanya, karena memang seperti kitab Khidmatul Asyirah, misalkan kitab Al-Imam Al-Muhajir, kitab Samsud Dohiroh, misalkan ya, tidak semuanya memiliki, hanya ketua-ketuanya saja, kecuali sekarang ini, pada waktu kita gembur seperti ini, mereka mencari-cari kitab leluhurnya. Khidmatul Asyirah itu ada 346 margabah Alawi, ya, yang di Indonesia itu 175-an. Kalau datang semua ke sini, hancur sudah kita. Hancur sudah kita. Jadi nanti kalau ada dokter-dokter PKI Allah, PKI di matamu. Saya Wijaya, Pulau Wong mis tangan mendoakan Romo Kiai Nur Sihat selalu ditinggikan derajatnya untuk berjuang di era modern, imam besar tambah lebar, besar perutnya. Suatu saat semoga aja Kang Mas Muhammad Rizik Syihab tambah tersadarkan. Ojo ngotot terus, pecah. Ini loh, saraf pecah ini, nanti stroke nanti, ambruk. Janganlah, ceramah juga saya ngapain lah, memprovokasi umat dan masyarakat, tambah bodoh. Sultan Hasanuddin bin Syarif
Hidayatullah itu Ba'alawi. Mana? Sultan Hasanuddin Banten itu bukan Ba'alawi, tapi diba'alawikan oleh Habib Muhammad Diyak Syihab berdasarkan pakar sejarah Lando Vandenberg ya, di dalam kitab Samsud Dohiroh. Aslinya bukan kitab Samsud Dohiroh, jangan. Kitab Samsud Dohiroh yang asli itu saya punya manuskripnya, nggak ada. Kitab Samsud Dohiroh ini loh, cuma segini. Ini lalu disalin, ya, cuma segini, nggak ada keterangan Syarif Hidayatullah di sini, nggak asli nih. Samsud Dohiroh Fina Sabi Wasil Silati Alil Bait karya Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi. Nggak ada. Ketika Muhammad Diyak Syihab mengarang kitab Samsud Dohiroh ini, ya, ini matannya, lah ini syarahnya, catatan kakinya ini syarahnya. Jadi cuma sedikit aja, ya. Begitu juga ketika Muhammad Diyak Syihab mengarang kitab Al-Imam Al-Muhajir, sama. Ini. Jadi jangan mudah percaya. Lah Habib Rizik Syihab itu menggebu-gebu ya. Percaya, ayo kita buka-buka data. Saya punya catatan tertua, manuskrip Giri. Ayo, ya, kita buka-buka data. Baik Syarif Hidayatullah Mbah Sunan Gunung Jati ataupun Maulana Ibrahim As-Samarqandi, ya, itu tidak ke Ba'alawi. Jangan diba'alawikan. Orang yang nggak ngerti sejarah tamu kok tiba-tiba mengubah sejarah tuan rumah itu bagaimana? Coba. Iya togi. Ya. Nggak ada. Sunan Gunung Jati itu lahirnya di Mekah sana itu. Bapaknya orang Mesir, ibunya orang asli Sunda. Nah, menurut Babat, ya, paragraf ada keterangan tentang kisah Mbah Sunan Gunung Jati yang diambil dari manuskrip Carita Purwaka Carubanegari pada pupuh 12-17 itu ada keterangan bahwa asal muasal, ya, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu dari Uzbekistan atau Asia Tengah. Ini ada pada data Keprabon Cirebon, yakni mulai jalur Al-Musawi, Al-Kadhimi, Al-Husaini, sama seperti yang sering disampaikan oleh Tuh Bagus Mogi. Ya. Ini sudah diekspor oleh Nakim Internasional melalui Nakim Hashimiyun Turki. Prosesnya juga jelimet, gak gampang. Jadi dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sampai Syarif Hidayatullah itu 26 generasi. Tidak ada Ba'alawinya. Atasnya itu justru Syiah Imamiyah Itsna Asriyah. Sampai Imam Ali Al-Hadi, imam yang ke-10 dari Syiah 12 imam. Ali Al-Hadi, Ja'far Az-Zaki, Ali Al-Askar, Abdullah At-Taki, sampai Ali Nuruddin, Abdullah Taduddin, Sultan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati II Cirebon. Nah, itu. Kalau di naskah Negara Kertabumi tidak lagi, ada memang dari Ba'alawi. Kalau naskah Keprabon beda lagi, lebih pendek generasinya. yakni nama-namanya ini kadang-kadang janggal. Ada yang namanya Kalijam. Musa Al-Kadhim punya anak bernama Khalijam. Sama yang kemarin kita bahas itu. Padahal tidak ada nama Khalijam. Bin Musa Al-Kadhim itu nggak ada. Nah, di kitab Purwaka Carubanegari, ini juga ada, tapi lebih panjang generasinya. yakni Ali Nurul Alim, Syarif Abdullah, Sultan Hud, Sultan Mahmud, baru Sunan Gunung Jati. Nah, menurut Rabithah Alawiyah, sebagaimana yang tercatat dalam silsilah Syarif Hidayatullah di sebuah organisasi penelitian Naqabatul Ashraf Al-Kubro, kitabnya Samsud Dohiroh ini. Nah, ini kitab sakti. Khidmatul Asyirah, Samsud Dohiroh, dan Al-Imam Al-Muhajir itu kitab pegangan utama Habib Alawi. Sampai Kanjeng Muhammad Rizik Syihab itu percaya diri. Kita nono para pemirsa dan pendengar sekalian, wahai Habib dan Muhibbin, itu adalah bagian daripada shock terapi. Ketika ada orang berbicara 2 kali, tumpui dengan memori 100 kali, maka yang 2 kali itu akan hilang dari memorinya. Yang ada adalah
masukkan sugesti yang ada, termasuk ketika Habib Muhammad Rizik Syihab itu dia berceramah kan, wah, itu masuk audiennya, hadirin hadiratnya, Allahu Akbar, mau ngajak perang. Kalau saya jadi presiden, apa kata Gus Dur ya, tak tangkap saya tangkap, masukkan ke penjara saja. Takut sudah tua, nanti ini loh, urat saraf ini pecah ya, nanti stroke. Mohon maaf, wis tua. Wong di makam Penggede Kesultanan Banten kok rebutan silsilah nasab. Memalukan. Mbah Syarif Hasanuddin atau Sultan Hasanuddin mendengar ya malu. Direbut gara-gara menggunakan kitab Samsud Dhahirah ini. Naudzubillah, summa naudzubillah. Inilah keserakahan, ya, jelas harus disadarkan. Jadi jelas kita harus perang data, mencerdaskan anak bangsa semua. Jangan kita adu domba, gitu loh. Keluarkan data-datanya. Demikian video tentang referensi baru kitab yang disampaikan seputar polemik Nasabah Alawi. Semoga menjadi tambahan pengetahuan dan kita bisa menentukan sudut pandang kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.